Halo semua, jumpa lagi di Search Dako Channel yang menyajikan tutorial, sharing, dan review. Di video kali ini, gue akan sharing tentang owning experience dari menggunakan mobil Suzuki R3. Oke, jangan lupa sebelumnya klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Oke, jadi di sini ada pertanyaan dari beberapa teman-teman, di mana saya akan jawab dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, pertanyaan pertama, saya menggunakan Suzuki R3 dari April 2019. Saya waktu itu beli second, di mana tipe yang bisa saya beli saat itu adalah GL Automatic. Kenapa pilih R3 ya? Sebenarnya saya udah lama ngecek mobil ini dari generasi pertama muncul itu, jadi dulu itu waktu muncul sesuatu hal yang berbeda gitu, dimana saat-saat sebelumnya dominasi dengan Xenia, dan begitu melihat mobil ini unik, sesuatu yang beda muncul. Dan di review-review di YouTube banyak lihat, wah ini mobil keren juga, nyaman, interiornya mewah. Nah itu salah satu pertimbangan saya kenapa memilih R3. Ya, mobil sebelum R3 gue dulu pakai Xenia XI Deluxe 2010. Ya, saat itu transmisinya manual. Nah, karena gue sering tugas ke daerah Jakarta, Tangerang, dan saat pembangunan jalan tol Japek, macetnya luar biasa. Gue ngerasa, waduh enak kayaknya ya menggunakan mobil matic. Saat itu gue mulai searching. Memang gue naksir R3 dari awal keluar, cuma waktu itu saat itu belum terbeli. Jadi pada tahun 2019 gue jual Xenia gue, dan gue cek bagaimana performa dari Matic R3, lalu saya compare dengan mobil-mobil lain. Ternyata ya karena emang sebelumnya gue udah naksir, interiornya keren, kaki-kakinya empuk, terus bentuknya itu nggak neko-neko sih menurut gue ya. Kalau nggak selera sih, selera. Jadi menurut gue seleranya dia bentuknya tuh manis, nggak terlalu agresif, nggak terlalu gimana, cuman manis gitu. Oke. Suka duka pakai R3. Banyak sukanya, jujur banyak sukanya, karena ya pas gua beralih dari Xenia generasi pertama ya ke R3, yang ngerasa, aduh ini dalam yang mobil mewah banget gitu ya untuk pada saat pertama. Oke. Lalu suspensi yang empuk, kekedapan kabin bagus, dan yang gua salut konsumsi BBM. Bahkan
dibanding ya memang mungkin nggak apple to apple tuh kan gue perbandingan dengan Xenia 2010 rasanya masih hemat maticnya R3 loh, cuman gue nggak tahu kalau di compare dengan yang tahun yang sama ya, itu luar biasa, bisa sekitar dalam kota itu bisa 114, 113, 114, dan kalau misalkan luar kota bisa 117. Nah itu di MID sih ya, cuman emang infonya di MID R3 generasi pertama itu banyak sesatannya terlalu besar. Cuman kalau gua lihat dari bar bensin berkurangnya pun emang irit sih. Jadi sih oke, jadi banyak sukanya ya. Kalau dukanya ada juga, cuman nggak terlalu major lah ya. Jadi mungkin gue waktu pertama pakai Xenia dia udah autolock, R3 belum autolock, jadi gue sering pas awal-awal lupa nggak ngunci, jadi ngunci itu harus manual. Nah itu mungkin yang sampai R3 generasi kedua pun masih belum improve. Itu padahal sih penting sih menurut gue autolock. Lalu kalau dukanya bisa dibilang minus sedikit nggak terlalu banyak ya, itu untuk R3 akselerasinya cukup ya, tenaga sih emang agak kurang sih menurut gue ya. Nah itu ya, tenaga agak kurang, terutama di kalau gue sering ke Bandung di daerah Cipularang, Tanjakan, Purwakarta itu berasa banget. Gue harus sering main di overdrive, terkadang diturunin di gigi 2. Itu tenaga emang gue akuin agak kurang, cuman ya so far cukup lah, pinter-pinter kita nyetirnya kayak gimana. Nah lalu tadi kan suaranya itu kekedapannya oke. Nah cuman entah kenapa gue ngerasa deru ban road noise itu ngerasa lebih kenceng dari Xenia gue pertama. Ya mungkin bannya gue nggak ngerti lah, bannya atau peredamannya. Cuman kalau jalan aspalnya halus oke. Cuman ya itu begitu aspalnya agak kasar dia agak masuk sih. Cuman mesin lalu suara motor semua kedap oke. Lalu perbaikan yang sudah dilakukan, gua beli kilometer masih 55.000 dan sekarang udah 103.000. Perbaikan apa ya, sebenarnya normal lah ya, ganti oli, kuras radiator, lalu ya normal, ganti oli matic. Oh iya, satu hal yang kelebihannya itu, gue juga entah percaya atau enggak, jadi pada saat gue awalnya matic itu harus di flushing olinya, cuman yang gue agak ibaratnya itu ya bukan aneh juga, tapi oke sih. Pas gue ke bengkel resmi, gue mau ganti oli, ternyata ganti oli cuma 3 liter. Gue kan, 3 liter bener nggak nih? Nah gue cek di internet, memang per 40.000 itu cuma ganti 3 liter. Itu luar biasa loh. Ya bagi gue, kalau bengkel resmi rekomendasi seperti itu ya udah gitu, ngapain gua di flashing gitu kan, buang-buang duit. Bengkel resmi aja berani ngejamin. Nah, oke. Terus yang udah pernah gua ganti aki itu normal, bukan di bengkel resmi sih, dulu agak mahal di bengkel resmi, gua beli di luaran. Lalu engine mounting, nah
waktu gua cek di bengkel resmi infonya engine mounting harus diganti, yang entahlah dia mungkin berbeda pengukuran atau berdasarkan kilometer. Nah, rekomendasinya suruh diganti. Cuman memang gue cek di bengkel resmi agak-agak mahal buat dompet gue. Jadi gue beli spare partnya di toko online dan gue pasang sendiri. Dan pas gue cek, ya gue udah ganti. Dan jadi dari R3 lama generasi kedua gue ganti pakai all new itu masih bisa ya engine mountingnya. Tapi dicek sama kakak gue tuh, ini masih bagus katanya tuh. Ya, cuman nggak tahu lah, ya udah terlanjur beli, akhirnya gue jual deh dan masih laku gitu ya, memang dengan harga yang murah. Lalu fan motor, jadi fan motor pun sama di bengkel resmi katanya rekomendasi untuk ganti. Akhirnya gue milih beli di toko online, gue pasang sendiri. Dan ya sama, pas gue cek sih menurut gue sih masih bagus, tapi entah kenapa justifikasi bengkel resmi itu harus sudah diganti. Oke. Lalu kampas rem gue juga pasang sendiri, yang kampas rem depan. Lalu busi normal sudah diganti. Dan satu hal sih yang agak-agak berat, ya itu entah cuman di gua aja atau di yang lain ya. Jadi pada saat belok, nah jadi CV joinnya tuh kena, pas saat belok bunyi tek. Nah itu agak cukup mahal sih. Gua cek, memang gua nanya ke bengkel resmi, satu part dia segabung ya, khas rodanya itu CV join luar, CV join dalam, satunya itu kisaran 2 juta kalau tidak salah. Nah kanan kiri jadi total itu bisa hampir 6 juta. Makanya waduh gila nih, ada duit itu ya. Ya akhirnya gua cari di toko online, ternyata ada yang jual versi KW-nya dari Taiwan, tapi mereknya ada Univar, ada LKS. Nah kalau gua lihat aftermarket LKS itu paling banyak yang pakai, jadi walaupun KW katanya sih oke, makanya gua coba dan harganya sih relatif murah ya, sekitar 300.000 satu outer layer. Oke, jadi udah bocor lalu udah gua ganti ya, tapi KW sih ya, emang di orinya lumayan ya. Nah itu KW-nya yang jelek dan udah bocor lagi. Gua cek, memang gua lihat di shop ada yang bilang jadi pakainya KW-nya itu kayak Monroe, merek Monroe itu bagus sih katanya. Jadi satu pieces-nya sekitar 500.000 untuk yang depan ya. Yang depan itu lebih mahal daripada yang belakang. Tapi ya nantilah gue belum ada duit, jadi untuk pakai nextnya gue ganti gitu. Jadi so far sih menurut gue masih oke. Oh ya satu lagi yang agak-agak berat itu door lock belakang, itu gue sempet kena macet ya, lemah ya. Ini gue ganti sama gue beli di online, gue pasang sendiri, itu udah oke lagi. Ya sebenarnya gue banyak masang sendiri sih, jadi ya lumayan bisa kosnya bisa hemat ya. Ganti oli pun gue sering ganti oli sendiri, lalu dibersihin ruang businya itu, ruang untuk bersihin kerak gue bersihin sendiri. Jadi lumayan sih, banyak hemat juga. Nah itu perbaikan yang sudah gue lakukan. Lalu R3 recommended gak? Ya tergantung selera. Kalau pada saat generasi pertama itu recommended banget gitu, karena pada saat generasi awal-awal itu persaingan masih Avanza Xenia, dan ini R3 ada beda nih.
Lalu ada Mobilio masuk, cuman Mobilio keren dari luar saja menurut gue ya, tapi dalamnya cenderung Brio banget sih, yang generasi 2014 keluar. Jadi menurut gue sih ada waktu untuk mobil second itu recommended banget kalau budget kalian masih mampu di R3 generasi pertama. Cuman untuk sekarang persaingan makin berat, ada Expander, ada DR3 juga, Avanza Xenia masih inilah masih gitu-gitu aja ya. Terus Mobilium udah ketinggalan. Jadi sebenarnya untuk di tahun generasi kedua apalagi 2020 ini udah banyak banget improvement. Jadi dari sisi kenyamanan itu bagi orang yang udah bandingin katanya sih lebih nyaman setelah Expander, jadi kedua lah. Tapi harganya dan promonya itu gila juga sih. Jadi ya recommended banget ya menurut gue. Apalagi mesinnya sekarang udah dinaikkan, jadi lebih gede. Oke, jadi kurang lebih itu owning experience gua pakai Suzuki R3 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang hendak meminang R3. Oke, jumpa lagi di video berikutnya dari Subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.